Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pengasuh dan Ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BMAG. Dan yang terhormat dosen pembimbing tugas akhir, yakni pembimbing 1 Ahmad Humaidi MPD dan pembimbing 2 Bapak Baharudin Zaini MPD. Dan yang terhormat kepada kedua orang tua saya yang selalu mendukung. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Analisis Problematika Santri Tahfidz Al-Quran di Pondok Pesantren Raudatul Fatah. Kenapa saya mengambil judul tersebut? Karena saya mengambil dari studi kasus yang mana banyak problem atau masalah yang ada dalam tahfidz Al-Quran di Pondok Pesantren Raudatul Fatah. Latar belakang masalah: Pondok Pesantren Raudatul Fatah merupakan salah satu pondok pesantren yang berada di dalam desa terpencil, di mana Pondok Pesantren Raudatul Fatah ini berdiri pada tahun 2007 yang didirikan langsung oleh Kiai Haji Ali Fathur Razi SK, sehingga sekarang bangunan ini sudah berdiri kurang lebih 17 tahun lamanya. Problematika tahfidz yang terjadi di Pondok Pesantren Raudatul Fatah ini ialah kebanyakan santri tidak bisa membagi waktunya dengan baik dalam menghafal Al-Quran, karena santri juga mengikuti aktivitas mereka sehari-hari yang sudah terjadwal di pondok pesantren. Dan juga ada faktor-faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi penghambat dalam menghafal Al-Quran. Salah satu kesulitan terbesar dalam adalah menjaga konsisten dalam hafalan dan memastikan lafal serta makhraj yang benar. Selain tantangan dalam menghafal, Pondok Pesantren Raudatul Fatah juga menghadapi beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program tahfidz Al-Quran tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama: apa saja problematika santri tahfidz Al-Quran di Pondok Pesantren Raudatul Fatah Puspan Maron Probolinggo. Rumusan masalah yang kedua: bagaimana strategi terhadap problematika santri tahfidz Al-Quran di Pondok Pesantren Raudatul Fatah Puspan Maron Probolinggo. Dan tujuan masalahnya: yang pertama, untuk mengetahui problematika santri tahfidz Al-Quran di Pondok Pesantren Raudatul Fatah Puspan Maron Probolinggo. Yang kedua, untuk mengetahui strategi terhadap problematika santri tahfidz Al-Quran di Pondok Pesantren Raudatul Fatah Puspan Maron Probolinggo. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat secara teoritis dan juga yang manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis: penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dalam bidang pendidikan, khususnya dalam menghafal Al-Quran bagi para santriwan dan santriwati. Manfaat secara praktis bagi santri: penelitian ini dapat sebagai tambahan referensi dalam menghafal Al-Quran, sehingga hafalan Al-Quran santri menjadi lebih berkualitas. Dan manfaat secara praktis bagi pembaca: diharapkan dapat menambah wawasan dan juga dalam khususnya mengenai penghafalan Al-Quran santri. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian ini tidak akan pernah lepas dari penelitian terdahulu, karena dengan penelitian terdahulu, penelitian ini dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Yang pertama, jurnal yang ditulis langsung oleh Salman Al-Farisi pada tahun 2022 yang berjudul Problematika Pembelajaran Tahfidz Al-Quran di Pondok Pesantren Darul Quran Desa Bandar Kelipah. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan permasalahan-permasalahan yang ada. Yang pertama, kurangnya kemampuan santri dalam mengatur waktu. Yang kedua, kurangnya santri melakukan murojaah. Dan yang ketiga, kurangnya keseriusan santri dalam menghafal Al-Quran. Dan kurangnya motivasi, sehingga
mudah lelah dan bosan, serta timbulnya rasa malas dalam diri santri. Yang kedua, skripsi yang ditulis langsung oleh Wina pada tahun 2023 yang berjudul Problematika Santri Tahfidz dalam menghafal Al-Qur'an di SMA PMDS Putra Polopo. Dari hasil penelitian tersebut ditemukanlah permasalahan yang ada. Yang pertama, kurangnya kesadaran santri dalam menghafal Al-Qur'an sehingga munculnya sifat malas. Dan yang kedua, disebabkan program yang diprogramkan sekolah berjumlah banyak sehingga santri merasa kewalahan dalam menghafal Al-Qur'an. Yang ketiga, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Zikri dan Pendi Hasibuan pada tahun 2022 yang berjudul Problematika Santri dalam Tahfidzul Quran di TPA Mukhlisin Dusun 1 Jorong, Pinaga, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman. Dan hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa problematika yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sebagai contoh yaitu rasa malas, yang kedua rasa bosan, yang ketiga suka lupa ayat. Dan sedangkan faktor eksternal seperti contoh tidak bisa membagi waktu dalam menghafal Al-Qur'an serta kecanduan bermain gadget dan juga pengaruh lingkungan dan pengaruh teman itu juga menyebabkan problematika dalam menghafalkan Al-Qur'an. Selanjutnya bab 2 kajian teori. Kajian teori yang pertama membahas tentang pengertian problematika. Dalam bahasa Inggris, problematik berarti persalahan atau masalah. Dan problematika berarti suatu jalan yang dapat menimbulkan masalah tapi belum terselesaikan. Sedangkan masalah berarti suatu penyimpangan antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang telah terjadi. Menurut Dendi, problematika adalah suatu yang masih menimbulkan perdebatan, masih menimbulkan masalah yang harus diselesaikan. Dari pendapat di atas, maka problematika adalah suatu permasalahan yang bersumber atau berasal dari suatu proses yang terjadi sehingga menimbulkan situasi yang sulit dan perlu adanya penyelesaian terhadap masalah tersebut. Yang kedua, membahas tentang faktor-faktor problematika tahfidz. Yang pertama, faktor internal. Contohnya, malas dan bosan. Bosan dan malas ketika memulai atau waktu penghafal. Perasaan bosan dan malas merupakan masalah yang paling banyak ditemui para calon atau penghafal Al-Qur'an. Yang kedua, tidak konsisten. Tidak konsisten dalam menghafal Al-Qur'an memerlukan konsisten yang tinggi agar menambah hafalan sesuai dengan target yang akan tercapai. Yang ketiga, yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal itu yang ada pada luar diri kita sendiri, tidak mampu mengatur waktu yang efektif. Itu sangat berpengaruh dalam menghafal. Dan juga pengaruh teman, itu sangat berpengaruh dalam penghambat atau faktor menghafal Al-Qur'an. Selanjutnya, metode tahfidz. Menurut Ahsin Al-Hafidz, metode-metode yang dapat digunakan dalam menghafal Al-Qur'an sebagai berikut. Yang pertama, metode wahdah. Metode ini bertujuan untuk menghafal ayat satu persatu dan membaca setiap ayat 10 kali atau lebih untuk mencapai hafalan awal, sehingga proses ini dapat membentuk pola dalam bayangan santri. Yang kedua, metode kitabah. Kitabah bermakna menulis. Metode ini melibatkan penghafal menulis ayat-ayat yang akan dihafalkan pada secari kertas yang telah diberikan kepadanya. Yang ketiga, metode jamak. Metode jamak adalah teknik penghafalan grup di mana siswa menghafal satu ayat atau beberapa ayat bersama-sama di bawah bimbingan seorang instruktur. Contohnya, instruktur atau ustazah membacakan satu ayat atau beberapa ayat dan siswa menirukannya bersama-sama. Kemudian,
Pembimbing dengan mengulang kembali ayat-ayat tersebut dan santri mengikutinya. Setelah ayat-ayat tersebut dapat mereka baca dengan baik dan benar, selanjutnya mereka mengikuti bacaan ustazah dengan sedikit demi sedikit, mencoba melepaskan mushaf atau melepaskan Al-Quran tanpa melihat, dan demikian seterusnya ayat-ayat yang sedang dihafalnya itu benar-benar sepenuhnya masuk dalam bayangan tersebut. Yang terakhir, motivasi santri menghafal Al-Quran. Motivasi memiliki fungsi yang sangat penting bagi keberlangsungan kegiatan menghafal Al-Quran. Maka akan dipastikan kegiatan tersebut akan berjalan tanpa arah dan tujuan. Menurut Nation, motivasi mempunyai 3 fungsi, diantaranya ialah yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Jadi, sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dilaksanakan atau yang dihindari guna mencapai tujuan. Selain dengan cara membaca dan memahaminya, juga diusahakan untuk bisa menghafalkannya. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Namun, seringkali upaya menghafal Al-Quran berhalangan dengan berjuta kendala, mulai dari waktu yang tersedia, kemampuan menghafal, hingga hilangnya hafalan sebelumnya. Tidak jarang juga kendala lain muncul seperti munculnya rasa malas untuk mengingat hafalan dan juga malas menghafal. Itulah kendala-kendala lainnya. Inilah kerangka konseptual yang disusun. Yang pertama, kita problematika santri tahfidz Al-Quran. Di samping juga ada faktor internal, yaitu malas dan bosan. Yang kedua, tidak konsisten. Yang ketiga, kurangnya motivasi. Dan juga ada faktor eksternal. Yang pertama, pengaruh teman. Yang kedua, media sosial. Dan yang ketiga, pengaruh lingkungan. Dan juga ada lainnya. Setelah itu, tahfidz Al-Quran menurut Abdul Rauf halaman 49, yaitu menghafal adalah proses mengulang sesuatu baik dengan membaca ataupun mengulang. Terus macam-macam metode tahfidz, yaitu ada metode wadah, ada metode kitabah, dan juga metode jamak yang sudah dijelaskan di atas. Yang terakhir, motivasi santri menghafal Al-Quran menurut Nasution. Yang terakhir, bab 3, metode penelitian. Pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan dengan benar berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan. Dan juga penelitian ini termasuk deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai permasalahan yang dihadapi oleh santri selama proses tahfidz Al-Quran Pondok Pesantren Nahdlatul Fatah. Yang kedua, sumber data penelitian. Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Penelitian ini berasal dari responden, yaitu yang menjawab pertanyaan lisan maupun tertulis. Yaitu ada 2 data, yaitu yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Teknik analisis data. Data yang terkumpul dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan pendekatan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Proses analisis data ini terdiri dari 3
tahapan, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, dan yang terakhir kesimpulan. Sekian penyampaian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih banyak kepada pembimbing tugas akhir saya, yakni pembimbing 1 dan 2, Bapak Ahmad Humaidi MPD dan juga Bapak Baharudin Zaini MPD. Terima kasih telah membimbing saya dalam menyusun proposal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.